Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada video yang lewat ke beranda saya mengenai perkataan Habib Habsyi yang mengatakan bahwa ternyata Rasulullah itu adalah orang Yaman. Ini potongan videonya akan kita putar dulu supaya kita ini mengetahui sedahsyat apa sebetulnya tatkala ada orang yang memotong video memang hanya untuk membuat fitnah, dan bagaimana perbandingannya dengan video aslinya, dan bagaimana sebetulnya konteks atau hukum ini dilihat dari kacamata fikih begitu ya. Ini akan kita lihat nih. Perkataan yang sangat membingungkan sebetulnya kalau dikatakan Rasulullah ini adalah orang Yaman ya. Kita saksikan dulu yang ini nih. Habib ini mengatakan bahwa saat dia naik taksi, dia kaget supir itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad berasal dari Yaman. Jadi yang benar Nabi keturunan Habib Ba'alawi atau Habib Ba'alawi keturunan Nabi. Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Jadi karena niatnya bagus mau ketemu ulama, nyegat taksi di pinggir jalan. Udah setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Udah di tengah jalan, supir taksinya ngajak ngobrol saya. So dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Dijawab lagi sama dia, "La, anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman." Dia bilang, "Kalau kamu tahu orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sebab itu adalah orang Yaman. Dia bilang, dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini, kemudian dari suku ini tafsir itu, ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar, mungkin saya diprank atau gimana, atau memang bener-bener orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil terangkan, ini ayat Quran, dan saya cek betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya, dan tafsirnya semuanya betul. Jika diteliti dengan cermat, dia tidak bisa membuktikan Al-Quran ayat mana dan hadis riwayat siapa yang supir tersebut katakan. Bahkan dia bilang setelah diteliti tafsirnya benar semua. Tentu jika sudah meneliti tandanya dia tahu Al-Quran ayat mana dan hadis halaman berapa. Mengapa tidak menyebutkan inilah ayat yang supir taksi itu katakan dan inilah hadis riwayat si fulan yang supir itu sampaikan kepada saya? Harusnya berceramah itu dengan detail dan mampu membuktikan secara ilmiah maupun ilmu agama. Ini saya kira cukup ya, emang sudah habis tuh. Nah ini framingnya, ini dari channel teman berkisah. Itu di-cut seperti itu. Nah, kalau saya reaksinya itu sangat reaktif begitu ya, ini sudah saya katakan perkataan sesat begitu. Cuman karena memang ada video fullnya, nanti kita akan bahas. Nah sebelum ke video yang agak fullnya, supaya kita ini nanti melihat perkara dengan ilmu begitu ya. Nah kita lihat dulu. Sebetulnya mensifati Rasulullah SAW bukan dengan sifatnya itu bagaimana. Ini bukan perkara remeh sebetulnya, karena permasalahan ini sudah banyak dikaji oleh para ulama di dalam Turoth. Sebelum kita masuk ke situ, saya pernah bergaul dengan beberapa orang Kesundaan yang mereka juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang Sunda. Nah ini di dalam Al-I'lam bi Qawaidil Islam yang sering saya kutip untuk menjaga orang dari kekufuran atau kemurtadan, itu orang bisa langsung kafir begitu tatkala mengatakan hal itu. Kenapa? Karena mensifati Rasulullah SAW bukan dengan sifatnya. Nah, tetapi di sini nanti akan ada dialektika para ulama, akan ada argumen dan counter argumen dan selanjutnya, yang mana kita akan masuk dulu ke dalam pembahasannya begitu ya, supaya kita memiliki konteks atau memiliki persepsi dari segi sudut pandang para ulama tatkala melihat hal ini. Jadi
kita lihat dulu bahwa mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang Yaman misalkan atau orang Sunda atau orang Jawa begitu ya, ini adalah mensifati Nabi Muhammad SAW bukan dengan sifatnya. Nah, itu termasuk dari bab itu. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam video yang fullnya bagaimana sebetulnya apa yang dimaksud oleh Habib Habsyi ini. Kita akan bahas dulu di sini ya. Ini kitab Al-I'lam Biqawaidil Islam itu cocoknya memang dibaca dari awal. Karena banyak sekali domir, kemudian banyak sekali permasalahan yang melanjutkan permasalahan sebelumnya. Jadi ini adalah permasalahan yang berlanjut. Jadi sebetulnya ini bukanlah kitab yang cocok untuk dinukil dari satu permasalahan kemudian langsung diambil hukum begitu. Tidak cocok karena harus membaca dulu yang sebelumnya. Nah, tetapi alhamdulillah saya beberapanya ini sudah selesai di dalam membacanya. Ini insya Allah kita akan mendapatkan konteks dari apa yang dibaca. Jadi wa maqalahu fil mas'alati tsaniyati muttajihun aidon. Nah, ini kan langsung wa maqalahu itu siapa yang berbicara begitu. Padahal di sini sudah fasol. Ini adalah membahas perkataan Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa. Jadi kitab Asy-Syifa itu adalah kitab yang menyebutkan hak-hak dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mengetahui hak-hak dari Rasulullah SAW itu adalah kewajiban, karena ya itu hak Rasulullah, maka kita memiliki kewajiban untuk mengetahui hal tersebut. Sebentar ini saya tempat dulu ya. Nah, makanya langsung di sini dikatakan wa maqalahu fil mas'alati tsaniyati muttajihun aidon. Nah, ini ada masalah sebelumnya yang mana kita lewat saja dulu ya supaya kita punya konteks langsung ke sini nih. Lakin mahalluhu kama yu'lamu min akhir kalamihi fi man talat suhbatuhu lil muslimin hatta zunna bihi ain budzalika wa bihi yu'lamu raddu ma marra an ibni Abdissalam an Abi Hanifata wa qawahu min anna man qala. Nah, di sini langsung saja kita ke sini begitu ya. Jadi nanti akan ada keadaan yang mana orang ini dia sudah lama bergaul dengan orang mukmin, mana yang dia itu baru masuk Islam lah katakan begitu, atau dia itu baru mengenal Islam. Nah, nanti hukum kemurtadan dari apa-apa yang dia sifatkan kepada Nabi Muhammad SAW ini akan bergantung kepada keadaan seorang ini. Jadi kalau misalkan orang ini sudah lama bergaul dengan orang Muslim, maka dia itu harusnya sadar bahwa perkataan itu adalah penghinaan kepada Rasulullah. Apabila itu orang itu memang baru masuk Islam, baru bergaul dengan orang Islam sehingga dia tidak tahu apakah perkataan ini menghinakan atau tidak, maka hukum murtad ini tidak berlaku baginya. Nah, makanya di sini dikatakan uminu bin nabiyyi wa asyukku fi annahul madfunu bil Madinah awil ladzina sya'a bi Makkah la yakfuru. Nah, apabila ada orang berkata, kita katakan seperti itu sajalah ya supaya ada konteks. Sekali lagi saya katakan, aku beriman kepada Nabi dan aku ragu di dalam keadaan bahwa apakah Nabi Muhammad SAW itu adalah yang dimakamkan di Madinah atau beliau itu yang tumbuh kembang di Mekah. La yakfuru, perkataan itu tidak kafir. Nah, ini perkataan awalnya dulu ya. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi saya ragu Nabi Muhammad ini orang Mekah atau bukan begitu. Saya ragu beliau itu yang dimakamkan di Madinah atau bukan. Nah, ini layak furu. Itu satu dulu ya dakwanya. Li'annahu wa in kana ma'luman bid-darurati illa annahu laisa minad din. Kenapa? Meskipun keadaan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir di Mekah kemudian dimakamkan di Madinah, itu adalah termasuk ma'lumun minad dini bid-darurah, tetapi itu bukan dari din. Jadi itu adalah sejarah yang mana bertalian dengan letak geografis. Li'anna lam nuta'abbad bih, karena kita itu tidak disuruh untuk beribadah dengan pengetahuan tersebut. Fayakunu jahiduhu kajahidi Baghdad wa Misra. Maka orang yang menentang atau tidak mengakui keadaan tersebut itu seperti orang yang menentang Baghdad dan Mesir. Jadi bukan termasuk orang yang menentang kepada keadaan Rasulullah SAW sebagai Rasul begitu, tetapi dalam keadaan yang lain. Nah, ini adalah dakwah pertama ya. Ini siapa ini? Wabihi yu'lamu. Nah, raddu ma marra an ibni Abdissalam an Abi Hanifah wa qawahu min anna man qala. Nah, ini kan berarti perkataan yang diambil dari siapa? Ibnu Abdissalam dari Abu Hanifah. Nah, itu perkataannya ya. Nah, ini kemudian menjadi permasalahan. Apakah benar tatkala seseorang itu mengatakan bahwa saya ragu apakah Rasulullah itu tumbuh kembang di Mekah dan dimakamkan di Madinah atau tidak?
Wa wajhu raddihi, dan wajah untuk merod perkataan tersebut. Nah, ini dirod nih, bahwa sebetulnya perkataan yang dinukil dari Imam Abu Hanifah ini tidak benar kalau dikatakan itu tidak kafir begitu. Tadi kan tidak kafir ya, dengan alasan itu adalah permasalahan geografis. Wa nahnu nata'abbad bih, dan kita itu tidak disuruh beribadah untuk mengetahui hal itu. Cuman dirod oleh siapa? Oleh musannif nih, oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Anna syakka fi dzalika minal mukhaliti lil muslimin yastalzimu tadlilal ummah. Bahwa ragu mengenai hal itu, yaitu keadaan Rasulullah SAW tumbuh di Mekah kemudian diwafatkan di Madinah, yang bersumber dari orang-orang yang bergaul dengan orang-orang muslim, ini akan melazimkan tadlilal ummah, menyesatkan umat, wa ghairu dzalik, dan selain dari menyesatkan umat, minal azaim, yang termasuk dosa-dosa besar fid dini, di dalam agama. Jadi permasalahannya kalau misalkan ini timbul dari orang yang katakanlah sudah lama muslim begitu ya, dan dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu, saya tidak tahu apakah beliau itu tumbuh di Mekah atau tidak. Ini menyesatkan umat, dan menyesatkan umat dalam hal apapun itu, selama dia adalah pengetahuan yang bisa ditasdik, maka itu adalah dosa besar. Nah, itu perkataannya. Dan ini kalau misalkan kita melihat dari cuplikan ini, saya katakan cuplikan ini, makanya kenapa cuplikan ini bermasalah, maka perkataan Habib Habsyi ini bisa bermasalah di situ, karena ini bukan hanya keluar dari orang yang mukhalid lil muslimin, tetapi ini keluar dari orang yang dianggap alim begitu. Nah, dengan segala hormat begitu ya kepada Al-Habib. Wa zahiru kalamin Nawawi afallahu ta'ala anhu wal qadi rahimahullah ta'ala anna mujarrad al-kadhib alaihi sallallahu alaihi wasallam fi sifatin min sifatihil ma'lumati yaqinan yakunu kufran. Dan zahir perkataan Al-Imam Nawawi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada beliau, dan perkataan Al-Qadi, semoga Allah merahmati beliau, apa zahir kalam beliau berdua ini? Anna mujarrad al-kadhib, bahwa bohong apapun itu, mujarrad al-kadhib, mujarrad kadhib, bohong apapun itu jenisnya, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sifatin min sifatihil ma'lumati yaqinan, dari sifat beliau yang mana sifat-sifat itu maklumah secara yakin, diketahui secara yakin. Jadi ini sudah ijmalah begitu katakan ya, sudah tersebar, saking tersebarnya sudah maklumun minad din, bukan maklumun minad din ya, sudah maklumun yakinan begitu. Kalau ada orang yang mensifati Rasulullah dengan sifat yang bukan sifatnya yang telah tetap secara masyhur, yakunu kufron, maka dia itu kufur. Wa sababuhu mamarra min anna inkaroha yatadammanu takdziba bih. Kenapa orang yang demikian itu dikatakan kafir? Dan sebab kekafiran itu adalah penjelasan yang telah lalu. Apa itu? Min anna inkaroha, bahwa ingkar terhadap sifat-sifat yang sudah maklumah yakinan, yatadammanu takdziba bih, itu berisi di dalamnya itu membohongkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi karena gimana ya, yang namanya manusia itu kan dia tidak kosong dari sifat tuh. Nah, sedangkan sifat Nabi Muhammad SAW itu ada sifat yang mana dia itu sudah tersebar sangat luas sehingga tidak mungkin ada kedustaan di situ. Ada juga sifat-sifat yang memang tidak terlalu populer begitu. Nah, di dalam sifat yang tidak terlalu populer, tatkala seseorang ini salah mensifati Rasul pada yang tidak populer itu, maka itu tidak menjadi masalah, ya. Itu tidak menjadi masalah di dalam kekafiran. Tetapi apabila yang sudah populer, ya seperti keadaannya bahwa Nabi Muhammad SAW itu, siapa sih yang tidak tahu bahwa beliau itu adalah orang Mekah? Siapa yang tidak tahu bahwa beliau itu hijrah ke Madinah? Dan siapa yang tidak tahu bahwa beliau itu dimakamkan di Madinah? Lah, ini malah didustakan itu dalam pengertian malah mensifati dengan sifat yang lain begitu. Nah, ini tadammun di dalamnya itu takdzib terhadap Rasulullah SAW, membohongkan, mendustakan, karena mensifati sesuatu bukan dengan sifatnya itu adalah kedustaan, dan itu adalah kejahilan begitu. Nah, ini termasuk nanti jahlun bi Rasulillahi SAW. Jadi kalau misalkan Rasulullah ini bukan orang Yaman, kemudian disifati dengan orang Yaman, nah ini bermasalah begitu. Saya katakan di sini dulu ya, makanya tonton sampai habis nih videonya. Kalau misalkan Rasulullah itu bukan orang Yaman, kemudian disifati dengan orang Yaman, maka yang mensifati ini telah mentakdzib kepada Rasulullah SAW, karena keyamanan dan kemekahan pada satu waktu tertentu dari perspektif yang sama. Ini nanti kan qadiyah mukhtalitot itu ya. Jadi dilihat ini dalam waktu yang sama, dalam perspektif yang sama,
tidak akan bersatu karena ini adalah did. Jadi kalau misalkan Rasul itu orang Mekah berarti bukan orang Yaman. Kalau Rasul ini orang Yaman berarti bukan orang Mekah. Sedangkan maklum yakinan bahwa Rasulullah ini orang Mekah. Maka tatkala dikatakan Rasulullah ini orang Yaman, orang ini sudah mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dengan apa namanya, dengan tabadur ya. Kalau misalkan kita langsung menghukumi cuplikan perkataan ini. Nah kemudian wasababuhu mamarra min anna inkaraha yatadammanu takdziba bih lakin qala ba'dul mutaakhirin. Malah akan tetapi begitu berkata sebagian mutaakhirin, kalamul qadi yuhimu anna mujarrad al-kadzib alaihi sallallahu alaihi wasallam fi sifatin min sifatihi kufrun yujibul qatla wa laisa kadzalik. Perkataan al-qadi itu akan memberi iham, memberi sangkaan bahwa kadzib, berbohong, mujarrad dia, apapun itu begitu. Mujarrad itu apa ya, meles kalau bahasa Sundanya. Saya agak susah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya ini apa. Mujarradul kadzib itu berbohong dengan keadaan apapun begitu ya. Bohong apapun itu atas Nabi Muhammad SAW, dan berbohong di sini adalah perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Fi sifatin min sifatihi, di dalam sifat Rasulullah SAW dari sifat-sifatnya itu adalah kekafiran yang melazimkan, yang memastikan kepada al-qatla, harus dibunuh begitu. Walaisa kadzalik, tapi kenyataannya tidak demikian. Memang perkataan al-qadi ini yang di atas tadi itu kan berarti kalau orang berbohong atas Nabi Muhammad SAW, bohong apapun itu, maka itu kan wajib yujibul qatla begitu. Iham dari perkataannya al-qadi Iyad. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Balla budda min dhamimati ma yush'iru binaqsin fi dzalika kama fi mas'alatina hadhihi. Tetapi sifat yang ditakdzibkan, sifat yang bohong, yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW itu, yang melazimkan kepada kekafiran dan harus dibunuh, itu adalah sifat yang di dalamnya mengandung apa ya, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di dalam masalah kita yang ini. Nah ini masalah kita yang ini tuh yang apa? Ini lalu begitu ya di dalam penjelasan yang sebelumnya, li'annal aswada launun mafdulun. Jadi di dalam perkataan tatkala seseorang ini mensifati Rasulullah SAW dengan kulit hitam. Jadi Rasulullah itu kulitnya hitam begitu. Padahal kan kulitnya tidak hitam tuh, Rasulullah itu apa putih begitu ya, agak ada merah-merahnya sedikit karena apa namanya segar begitu, agak merah, atau misalkan kalau sedang tidak terkena panas itu agak kuning. Itu yang saya dapatkan begitu ya dari sifat Rasulullah SAW. Nah ini malah disifati hitam begitu Rasulullah itu. Nah tatkala disifati hitam ini warna hitam dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu adalah kadzib karena tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua tadammun, di dalamnya itu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena aswad ini adalah launun mafdulun, adalah warna yang mafdul, yang kalah oleh warna putih begitu. Nah jadi kalau misalkan tidak ada kekurangan mah nggak bakalan jadi kafir begitu seorang itu. Nah kemudian apakah perkataan Habib Habsyi ini tatkala mengatakan Rasulullah SAW itu ternyata Yamani begitu ya, itu termasuk dalam yang menghinakan kepada Rasulullah SAW? Ya kalau misalkan dilihat mah bisa ya bisa tidak begitu. Cuman dalam hal ini kalau misalkan kita mau tasamuh begitu ya, ya sudah katakan tidak dulu begitu. Karena apakah Yamani ini nanti mafdul oleh Makki atau tidak begitu. Kalau mafdul ya berarti tadammun di dalamnya itu naksun. Kalau tidak ya berarti tidak begitu. Nah ini nanti permasalahannya permasalahan lain. Cuman tadi saya katakan Yamani dan Makki ini, orang Mekah dan orang Yaman, di dalam satu perspektif, di dalam satu waktu itu tidak bisa dibenarkan keduanya. Maka yang satu pasti bohong, yang satu pasti benar. Nah rod ini yang dikatakan tadi bahwa kadzib atas Rasulullah SAW ini tidak mujarrad apabila dia memungkafirkan, tetapi harus sifat yang melazimkan kepada naksun. Ini di rod lagi. Makanya dikatakan di dalam paragraf setelahnya, wa idza ta'ammalta ma'ala bihil qadi alladzi naqalahu anhu an-Nawawi afallahu ta'ala anhu wa aqarrahu alimta anna al-wajha annahu la farqa ala anna itsbata sifatin lahu sallallahu alaihi wasallam la takunu illa musy'iratan binaqsin. Dan apabila engkau itu berfikir-fikir atas apa yang menjadi alasan bagi al-qadi sebagaimana
perkataan itu dinukil dari Al-Qadhi oleh Imam An-Nawawi, afallahu ta'ala anhu wa aqarrah, maka engkau akan mengetahui bahwa yang wajah di dalam pendapat annahu la farqa ala anna itsbata sifatinahu sallallahu alaihi wasallam la takunu illa musyaratan binaqsin. Tidak ada perbedaan. Atas apa? Atas bahwa sesungguhnya menetapkan satu sifat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mesti ya la takunu illa musyaratan binaqsin, mesti itu akan melazimkan kepada kekurangan. Jadi tidak harus di dalam diri kita kurang. Pokoknya kalau kita misalkan melihat taklilnya Al-Qadhiyat ini, sifat apapun yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, selama sifat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka sifat itu meskipun dalam pandangan adat kita itu tidak menunjukkan kepada naksun, tidak menunjukkan kepada meledek kepada Rasulullah SAW, tetapi apabila ini dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu meledek begitu. Misalkan kita lihat nih, ada sifat yang mulia di kita ya. Misalkan sifat yang mulia di kita itu seperti, misalkan yang dikatakan sama Ar-Razi Hashim nih, bahwa yang namanya Rasulullah SAW itu tidak mungkin terluka begitu kan. Razi Hashim kan bilang begitu tuh, tatkala kena pukulan waktu di Uhud itu giginya Rasulullah kan tanggal. Kata Razi Hashim kan, saya tidak percaya itu karena Rasulullah masa nggak sakti begitu. Nah, kesaktian itu buat kita kan sesuatu yang kedugalan begitu ya. Itu kan sesuatu yang fadil tuh. Ya, kalau misalkan ada orang dipukul kemudian dia itu giginya copot, kemudian yang satu lagi dipukul giginya nggak copot, berarti kan yang dugal itu yang bagus. Nah, tetapi apakah tatkala sifat kadugalan ini dinisbahkan kepada Rasulullah SAW itu menjadi memuji atau jadi naksun? Justru itu jadi naksun begitu. Kenapa? Karena itu kadzib. Karena setiap yang kadzib, yang tidak sesuai dengan kenyataan Nabi Muhammad SAW, tatkala dia dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, justru itu menjadi naksun, menjadi kekurangan. Kenapa demikian? Li'anna sifatihi la yutasawwaru akmalu minha. Karena sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa ditasawwur, bisa lebih baik daripada itu. Contoh misalkan ya, kalau misalkan kita lihat nih, ini Nabi, lah kok nggak dugal begitu? Ini Nabi kok nggak dugal ya? Dalam pengertian nggak dugal itu nggak sakti begitu. Loh, justru Nabi itu dengan ketidaksaktiannya itulah kesempurnaan kenabian, kesempurnaan kerasulan. Jadi kesempurnaan Rasulullah SAW itu justru ada pada Nabi yang beliau itu nggak dugal gitu. Nabi yang tidak sakti di situ. Maka tatkala kamu ini menyangka bahwa kesaktian bagi Nabi ini lebih mulia, berarti kamu itu sudah menyangkakan ada sifat yang bisa lebih bagus daripada sifat yang tetap pada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi istidlalnya itu ya sudah, semua sifat yang waqi terjadi pada Nabi Muhammad SAW itu adalah kesempurnaan. Meskipun kamu tidak memahami kesempurnaan itu, maka tatkala kamu itu menisbahkan sesuatu sifat yang menurut kamu sempurna tetapi kenyataannya tidak demikian, maka itu sudah menetapkan kekurangan kepada Nabi Muhammad SAW fil waqi'. Ya, maksudnya fil waqi' itu di dalam pikiranmu begitu ya, bukan fil waqi' karena kita tidak bisa mensifati. Kana nakson bal kullama atsbata lahu ghairaha, tapi setiap kali seseorang ini mengisbat kepada Nabi Muhammad SAW selain sifatnya yang nyata, kana nakson bin nisbatilah, maka itu akan naksun apabila dinisbahkan kepada yang waqi' bagi Nabi Muhammad SAW. Fal i'tiradu hina idzin laisa fi mahalli, maka i'tirad yang tadi bahwa mensifati kepada Rasulullah SAW itu baru dikatakan kafir apabila tadammun di dalamnya itu naksun, itu rad bukan pada mahalnya. Kenapa? Karena setiap sifat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana sifat ini tidak ada pada diri Rasulullah SAW secara kenyataannya, meskipun kamu menyangka bahwa sifat yang kamu nisbatkan ini adalah kemuliaan bagi Rasul, itu senyatanya adalah kekurangan bagi Rasul begitu. Apabila dinisbatkan, makanya itu naksun. Makanya tadi mujarrad kadzib terhadap Rasulullah SAW, mukaffir, itu mengkafirkan begitu. Nah, wa dzakara al-qadhi anna inkaro. Nah, sebentar. Ini akan asik kalau kita bahas setelah kita melihat video yang fullnya nih. Jadi tadi kita sudah menyaksikan video yang dipotong, yang mana itu akan kena memang sama qaul yang ada di Al-Ilmi Qawatil Islam, yang mana nanti Habib Habsyi ini akan menjadi bermasalah begitu. Cuman akan kita saksikan sekarang bagaimana video fullnya ya. Nah, ini repotnya ini saya dikitari orang-orang ganteng, jadi kegantengan saya nggak kelihatan. Apalagi yang di sebelah kanan saya ini, wah mundur teratur saya. Sini ada Habib Novel ya. Masya Allah, Muhammad bin Husain al-Habsyi.
Nah, ini sholatullah ala Thahal Yamani. Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab, orang Arab. Makkah dan Madinah. Lahir di Makkah, wafat di Madinah. Pertanyaannya, kenapa Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu bilang sholawat dari Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Thaha, yaitu Nabi Muhammad SAW, Yamani, orang Yaman. Ya, orang Yaman. Nah, ada yang nanya gitu, Bib, nggak salah nih Bib ini. Rasulullah kan Mekah, Madinah, Arab, kok dibilang orang Yaman gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya serahkan pada ahlinya. Gitu kan? Jadi Habib Novel ini sudah merasakan di sini ada masalah nih. Rasulullah itu orang Mekah begitu, kemudian hijrah ke Madinah, itu sudah jelas dimakamkan di Madinah. Lah kok Habib Habsyi ini malah mengatakan sallallahu ala Thaha al-Yamani begitu. Ini kan sudah mensifati sesuatu, sudah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan sifatnya. Dan Habib Novel melihat ada masalah, cuman mau menyalahkan mungkin takut ini sesuatu yang mungkin ada ilmunya agak dalam nih begitu. Nah, akhirnya diserahkan penjelasannya kepada Habib Habsyi, yang mana tadi sudah kita lihat di awal, beliau itu menukil perkataan ini dari supir taksi. Kita akan saksikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ini bagian yang susah-susah baru dilempar ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jawabannya tapi pakai cerita sedikit boleh ya? Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Jadi karena niatnya bagus mau ketemu ulama, nyegat taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan supir taksinya ngajak ngobrol saya. Langsung dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Dijawab lagi sama dia, "La, anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Kemudian setelah itu dia bilang, "Loh, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Itu adalah orang Yaman. Dia bilang dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini, tafsir itu ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Nah, nggak dijelaskan ya. Nah, ini yang disayangkan begitu. Kenapa kok mengambil perkataan sopir taksi kemudian diyakini? Yang disayangkannya tidak menjelaskan kepada kita nih ayatnya apa, hadisnya apa begitu. Saya bingung. Ini kiai nyamar. Mungkin saya diprank atau gimana? Atau memang benar-benar orang alim ini? Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil terangkan, ini ayat Quran, dan saya cek betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya, dan tafsirnya semuanya betul. Nah, diantaranya kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi.
Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah maksudnya proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Nah suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau tidak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut dan akhirnya lahirlah keturunan beliau dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Dan saat ini Alhamdulillah ajaran anak cucu Nabi SAW itu banyak yang berasal, anak cucu Nabi ini berasal dari Yaman. Sebentar ya. Nah, kita kan sudah dapat penjelasan sekarang nih. Jadi nisbah Rasulullah SAW kepada Yaman sehingga disebut Al-Yamani itu kan ya nisbah tuh. Itu tidak dilihat dari perspektif yang sama dengan Rasulullah itu Makki, begitu, orang Mekah, atau Madani, orang Madinah, dalam pengertian menetap di Madinah dan bertumbuh kembang di Mekah. Itu tidak bertentangan karena yang dikatakan oleh Habib Habsyi ini bukan Rasulullah itu tinggalnya di Yaman, bukan. Kalau seperti itu sudah jelas kafir tuh, ya sudah jelas kafir. Permasalahannya tinggal seperti ini nanti. Tadi kan dikatakan ada suku Jurhum ya. Suku Jurhum itu dari Yaman. Tinggal kita menelusuri sevalid apa sejarah ini. Jadi riwayat ini sevalid apa tatkala dikatakan Nabi Ismail ala nabiyina wa alaihi salam bahwa beliau itu menikah dengan salah satu perempuan dari Bani Jurhum tadi yang dari Yaman sebagai hadiah memberi minum dari air Zam-Zam begitu. Nah itu nanti ini sevalid apa ini? Apabila ini misalkan valid, maka itu mensifati Rasulullah dengan sifat yang benar meskipun disebut Yamani karena memang ya keturunan ke atasnya itu berasal dari Yaman. Bisakah seperti itu? Bisa, karena dia itu bukan dilihat dari perspektif yang sama, tidak dilihat pada waktu yang sama, tetapi dilihat dari perspektif yang berbeda begitu. Yang mana nanti kalau misalkan bisa dibuktikan bahwa ini mah kalau begitu ya, lau begitu. Kalau bisa dibuktikan, kalau tidak ya tidak berarti. Kalau bisa dibuktikan bahwa suku Jurhum ini itu ternyata berasal dari Sunda Empire, berarti kita pun bisa mengatakan bahwa Rasulullah itu orang Sunda kalau begitu ya. Ini kan syarat masyrut begitu ya. Tolong jangan dimaknai macam-macam begitu. Karena dalam pengertian ini ada orang-orang yang memang mengatakan Rasulullah itu orang Sunda begitu. Yang mana ala kulli halin itu sebetulnya bukan pengetahuan yang urgent untuk dibicarakan, bukan pengetahuan yang sah untuk dibicarakan di umum seperti ini. Kenapa? Karena orang awam itu akalnya mereka itu terbatas, suka cepat sekali di dalam menghukumi. Tatkala mereka cepat menghukumi, akhirnya kalaupun misalkan tidak antipati menjadi sangkaan yang salah. Jadi untuk orang yang mendengar Habib ini ya, kalau misalkan dari awal misalkan dia itu mendengar potongan video yang tadi di awal tuh, sekarang kan sudah dipotong-potong nih, mengatakan bahwa Rasulullah itu orang Yaman. Karena Habib yang mengatakan berarti betul Rasulullah itu orang Yaman. Padahal wajah yang diceritakan oleh Habib dengan wajah, dengan sisi yang dipahami oleh Mustami itu tidak sama begitu. Dan ini malah idlal, malah menyesatkan. Kalau misalkan ini orang yang memang dari awal itu sudah tidak suka sama Habib, akan mengatakan seperti di video awal tadi. Tuh kan Habib itu orangnya sesat begitu. Yang akhirnya kasihan Habib-Habib yang lain. Padahal Habib Novel di sini sudah melihat ada tinggeling. Ini ada permasalahan begitu. Nah kemudian ya, kalau misalkan dikatakan memang Nabi Muhammad SAW ini orang Yaman, yang mana itu diambil dari perkataan supir taksi, cuman memang kita tidak bisa melihat ilmu itu dari siapa dia keluar, karena memang ilmunya seperti apa. Nah salah satu istidlalnya, salah satu dalilnya sudah disebutkan tadi oleh yang bersangkutan oleh Al-Habib. Ini bagaimana begitu? Apakah ada terusannya di dalam kitab ini atau tidak? Ini ada terusannya. Wa dzakara al-qadi anna inkara kaunihi sallallahu alaihi wasallam kana bitihamata yakunu kufron. Dan telah mengatakan al-qadi bahwa mengingkari bahwa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam beliau itu berada di Tihamah,
maka dia itu kafir. Nah, masalahnya Tihamah ini adalah sebutan bagi suatu jazirah Arab yang mana diantaranya itu Yaman termasuk di dalamnya, begitu. Nah, ini permasalahan juga karena Tihamah itu sekarang sudah tidak dipakai, mungkin begitu. Saya tidak terlalu mengetahui sejarah, cuman sedangkal dari apa yang saya lihat bahwa Tihamah ini adalah sebutan kuno bagi salah satu jazirah Arab yang mana memang Yaman itu termasuk di dalamnya. Tsumma naqala an ba'di a'immati madhhabi, kemudian menukil Al-Qadi ini dari sebagian imam madhabnya, anna tabdila sifatihi wa mawadi'ihi kufrun, bahwa mengganti sifatnya dan tempat beliau itu kekafiran. Wa hadza yusmilu inkarul hijrah, dan ini akan mencakup ingkarnya hijrah, wa kaunihi kana awalan bi Makkah wa akhiran bil Madinati wa ghairi dzalik mimma yushakiluhu wa huwa muttajihun. Jadi memang ini bermasalah begitu ya, mengganti tempat. Rasulullah itu padahal di Mekah dikatakan di Yaman. Sekali lagi saya katakan ini dari wajah yang sama, dari sudut pandang yang sama. Kalau dari sudut pandang yang berbeda, jumhur yakinan maklumun daruratan bahwa Rasulullah SAW itu lahir di Mekah. Siapa yang mau mengingkari? Yang menyebutkan Rasul lahir di Sunda kafir. Yang menyebutkan Rasulullah SAW lahir di Yaman kafir sudah. Ini atas atas lazimnya qaul Al-Qadi Iyad, dan Al-Qadi Iyad ini tidak bisa dianggap sembarangan perkataannya ya. Ini perkataan alim ulama begitu. Oh, itu kan perkataan ulama, bisa bisa ada ihtimal kesalahannya. Ya kamu belajar yang benar ya. Karena di sini itu dikatakan nanti kalau mufti sudah berkata, apalagi di Al-Qadi sudah berkata, itu harus didengarkan dulu lah minimalnya begitu ya. Nah, jadi begitu. Kalau misalkan dikatakan Rasulullah SAW ini lahir di Yaman, sudah kafir. Siapapun yang mengatakannya ini sudah begitu, selesai. Nah, apabila dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini wafat misalkan di Yaman atau wafat di Sunda, makamnya ada di Garut, kafir itu juga. Karena maklumun yakinan bahwa Nabi Muhammad SAW itu wafatnya di Madinah. Nah, kalau misalkan dikatakan Rasulullah itu Yamani, berarti nisbah ke Yaman. Bukan dari segi Rasulullah itu lahir di Yaman. Bukan dari segi Rasulullah SAW itu menetap di Yaman. Bukan dari segi Rasulullah SAW itu tumbuh besar di Yaman. Tetapi dari segi bahwa Nabi Ismail itu menikah dengan salah satu suku Tuhamah ya, bukan Tuhamah tadi, Tuhamah di sini. Dengan salah satu suku yang berasal dari Yaman, maka sahlah berdisbahnya Nabi Muhammad SAW terhadap Yaman. Itu lain lagi ceritanya begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah orang awam itu akan mencari sedetail ini di dalam permasalahan ini? Tentu tidak. Jadi sekali lagi mungkin ini sebagai bentuk kasih sayang terhadap para habaib di dalam menjelaskan ilmu itu harus melihat keadaan. Masalahnya sekarang keadaannya sudah tidak sama dengan dulu. Dalam pengertian sekarang ini orang banyak yang termakan oleh fitnahnya imad, dan banyak orang yang memang tatkala ada peluang untuk memelintir perkataan, mereka akan memelintir perkataan itu. Maka akan lebih bijak kita kembalikan majelis-majelis taklim itu kepada majelis tauhid, majelis fikih. Sudah kita berputar di situ saja lagi begitu. Ini akan lebih baik untuk umat dan akan lebih mengurangi terhadap fitnah. Adapun yang sudah berlalu, ini kan videonya sudah lama tuh, entah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Ya mau gimana lagi begitu. Ini kan sudah selesai. Sudah tersebar seperti ini. Ya akhirnya fitnah tersebar. Dan pada akhirnya siapa yang salah nanti? Yang salah ya pada akhirnya yang menyebarkan videonya. Kemudian orang yang memang dari awal tidak mau berpikir, ya suruh siapa gak mau berpikir begitu. Kalau dia terjerumus ke dalam kesalahpahaman, karena memang Habib sendiri kan tidak mengatakan demikian. Itu jelas kok perkataannya, di dalam videonya pun gak dipotong begitu. Itu maksudnya mansub ilal Yaman, nisbah kepada Yaman dari segi bla 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 begitu ya. Nah, ini tidak ada masalah, tidak seperti sangkaan awal tatkala kita melihat video yang dipotong itu. Nah, demikian, mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan kita kepada para ulama, mendekatkan kita kepada ilmu, menjauhkan kita dari fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, kelancaran di dalam kehidupan sebelum mati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa siksaan, dan yang bukan rezeki saya mengatakan ya karena kita itu suka galau karena masalah uang, yang uangnya kurang banyak, mudah-mudahan diperbanyak dengan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lebih fokus kita itu untuk menggapai akhirat kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.